Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bayu di dalam video Market Outlook Amandana. Jadi di sini saya akan membawakan Market Outlook secara yang berbeda. Kalau biasanya kan secara live streaming. Jadi di sini saya akan membawakan Market Outlook video Market Outlook seperti biasa dan dilakukan secara Premiere. Dan di sini Market Outlook-nya ini akan berlaku dari tanggal 12 sampai 16 Juli 2021. Nah, yang berbeda juga adalah di sini saya hanya akan membawakan 6 pair saja, yaitu seperti teman-teman lihat di thumbnail dan yang ada di judul juga, yaitu ada di Euro USD, GBP USD, XAU USD, USD GPY, USD CAD, dan USD CHF, seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin dibantu analisa teknikalnya ataupun market outlook-nya di pair yang mana, itu silahkan teman-teman langsung komen di bawah ingin dibantu analisanya di pair yang apa, seperti itu. Jadi sekarang kita langsung ke dalam chartnya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk yang namanya klik subscribe dan juga klik videonya ini supaya teman-teman tidak ketinggalan dari video-video yang ada di Amanana, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung buka chart yang pertama, yaitu dari US Dollar Index. Oke, di sini saya akan membuat analisa ulang. Seperti yang kita tahu bahwa US dollar ini sedang mengalami yang namanya downtrend. Tapi di sini sudah mulai perlahan menunjukkan ada sedikit pembalikan harga. Kalau kita coba tarik garis trendline ya. Dari sini ke sini ini sudah dikena semua garis trendline-nya. Lalu sekarang kita akan petakan di mana daerah area support dan area resistennya. Dia punya area support ini terjauh itu di sini. Nah, di sini dia punya area supportnya. Di sini saya akan bantu. Ya, dan di sini di dua minggu lalu kayaknya, di sini ada gap sedikit, dimana gap ini sudah berhasil ditembus ya, sudah berhasil di fill, kemudian dia turun lagi. Dan sekarang kalau kita lihat secara resistennya itu dia di sini dulu, resisten terdekat ya. Dia punya area resisten tuh di sini dan belum sempat di break areanya. Nah, jadi ini areanya. Kalau kita zoom lagi ke dalam areanya ini, di sini kita punya di sini satu, dia masih berada di atas channelnya dia ya, channelnya dia. Dan sini ada area dia punya resisten di sini, sekaligus dia berhimpitan dengan garis trend line-nya. Dan sekarang kita coba turunkan ke H4. Secara H4 dia punya base untuk dia supply, bukan untuk di demand itu dia di sini sebenarnya. Dia punya area demand itu di sini. Tapi untuk batasnya sendiri itu dia ada harga terendah saat ini itu di sini. Tapi harga ini belum sampai ke bawah ya. Jadi di sini kemungkinan harga dari indeks dolar itu masih bisa naik lagi sebenarnya. Karena di sini harga dia punya
area bawah ini, dia demand-nya emang di sini. Dia punya demand di paling jauh itu di sini, tapi dia juga punya area demand dan sekaligus area supportnya itu di sini. Nah, dia sebenarnya sudah mau masuk area support dan sekaligus demand. Jadi, ini karena berhimpitan dengan dia punya garis trendline di bawah ini. Jadi di sini ya titik himpitnya. Nah, jadi di sini titik himpitnya antara dia punya area support, garis support, dan sekaligus dia ada support dari garis trendline-nya. Seperti itu. Jadi pergerakan indeks dolar itu misalnya dia turun mungkin dia akan mengambil area demand di sini, baru dia akan bisa naik lagi ke atas sampai ke area dia punya trendline turun. Tapi jika trendline ini berhasil di break, maka kemungkinan harga itu bisa aja langsung dibikin kena resistennya dulu, kemudian retest, baru bisa masuk lagi ke area resistennya yang tadi. Bisa sampai sini. Nah, tapi jika ini kan case-nya jika masih dalam bergerak naik ya, masih dalam bergerak naik. Sekarang kita lihat indeks dolar jika dia bergerak turun ya. Turun ini dia harus breakout ini ya, breakout dia punya trendline naik ini breakout, terus dia breakout dia punya support di sini. Maka kemungkinan dia akan mengejar area demand selanjutnya, yaitu yang ada di sini, di tengah-tengah ini. Kalau saya ambil tengahnya, di harga 91, seperti itu. Nah, jadi titik krusial daripada indeks dolar itu nanti ada di lingkaran ini. Kalau secara H1, dia mau membuat head and shoulder, tapi head and shouldernya dia miring sekali soalnya. Jadi kurang bagus. Jadi di sini memang menunggu area demand di sini yang saya lingkari ini. Jadi ya untuk US dollar index sendiri dia harus menunggu kemana arah dari pergerakannya. Jika dia ternyata di sini ada konfirmasi dia turun, kemudian ada konfirmasi candle untuk mengarah dia naik, maka pertama target untuk US dollar untuk bisa break itu sebenarnya di sini dulu. Ini harus bisa di breakout dulu, baru bisa target selanjutnya itu yang ini. Nah, jadi dua ini jika dia ingin naik lagi ke area dia punya garis atas ini ya, garis atas dia punya trendline mayor, trendline turunnya, dia harus dua breakout ini, yang area kotak ini. Dia harus bisa breakout satu, kemudian dia breakout lagi sekali, baru dia bisa naik sampai ke sini. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk DXY ataupun indeks dolar. Sekarang kita pindah ke gold sendiri. Untuk gold ya, kalau untuk gold sendiri kita punya di sini kita punya formasi double bottom sebenarnya masih. Setelah mengalami retracement yang cukup dalam di sini dari tanggal 11 Juni kemarin, retracement yang cukup dalam. Jadi di sini kita punya area support terdekat sebenarnya. Nah, di sini yang dimana ini sekaligus dia menjadi area support di terjauh, resisten, dan menjadi support lagi. Seperti itu. Nah, di sini ada pola double bottom sehingga harga mulai perlahan naik. Dan sekarang harga terhenti di area ini. Jika teman-teman lihat, di sini merupakan area dia punya
resisten sekaligus support yang dimana ini belum bisa di breakout oleh gold itu sendiri. Jadi gold saat ini masih ranging yang cukup lebar, yaitu sekitar 3% ataupun 500 pip, 5000 pip ya, seperti itu. Ini masih bisa ranging, tapi ranging ini sekarang batasnya sudah mulai mengecil karena harganya sudah mulai dibawa ke atas ya. Jadi di sini ada dia punya support kecil titik tengahnya ya. Kalau kita tarik pivotnya antara resisten dan supportnya itu ada di sini. Nah, di harga 1787. Jadi selama di harganya di sini belum bisa skenario misalnya belum bisa tembus ya. Jadi bisa aja harganya begini dan bisa turun, bisa juga nanti misalnya kalau harganya bisa tiba-tiba langsung turun ke sini naik lagi, itu bisa juga. Karena harganya masih sekitar range ini aja soalnya. Tapi jika ternyata ini berhasil di breakout, maka target selanjutnya daripada gold itu adalah di sini. Dia harus di sini. Di sini karena kita bisa lihat di sini ada banyak sekali ini menjadi support, kemudian menjadi resisten, dan sekarang menjadi support, dan sekarang menjadi resisten juga. Seperti itu. Jika ini berhasil naik ya, maka target dari gold itu akan naik sampai ke 1856 sendiri. Area ini, seperti itu. Kalau kita turunkan ke H4, kita akan melihat pola, coba kita tarik garis ya. Nah, kalau di sini ini sudah tidak berlaku sebenarnya. Jadi kita ganti. Di sini banyak sekali ada kaki soalnya. Action juga banyak. Jadi hati-hati di sini ada gini ya, ada rising wedge di sini, hati-hati. Jadi ketika rising wedge-nya ini berhasil di breakout, takutnya itu dia secara H4 dia memang akan bergerak segini aja ya. Di sini rising wedge-nya jika teman-teman lihat. Nah, ini rising wedge-nya polanya. Jadi jika dia breakout tuh bahkan turun sampai 1787 aja lagi. 1787, kemudian dia batasnya di sini, kemudian kalau sudah di breakout lagi 1787, targetnya terjauh adalah 1763. Seperti itu. Itu target terjauhnya. Jika ini di breakout rising wedge-nya ya. Kalau kita turunkan ke H1, cara H1 kita ada pola V di sini, dimana harga dibawa naik kemudian dibanting, jadi power daripada candle-candlenya ini sudah habis, jadi candle bearishnya ini masih mendominasi. Kemudian pada saat sudah naik lagi, dibawa turun lagi, dibawa naik lagi, dibawa turun lagi sekali. Jadi berarti candle bearish ini masih kuat. Jadi untuk gold sendiri mungkin akan masih bisa melemah ya. Gold masih bisa melemah karena ini ada pola rising wedge sendiri. Dan ini terjadi juga karena di H1-nya ini banyak candle yang bearish ini belum habis tenaganya, masih banyak, masih besar tenaganya. Seperti itu. Jadi untuk gold sendiri masih bisa naik kecuali dia ingin untuk gold sendiri masih bisa turun, masih bisa turun. Jadi dia ingin naik, dia harus bisa breakout area ini sih untuk tertinggi ya.
Dia bisa harus breakout area 1812 atau breakout di 1817 seperti itu. Oke, sekarang akan pindah ke Nikkei. Seperti biasa ya, karena ini kan kita seperti videonya Pak Agi kemarin tentang arah mata angin. Entah itu videonya sudah di-up atau belum sih. Itu tentang arah mata angin. Jadi untuk teman-teman yang bingung ingin trading pair apa sebaiknya, jadi silahkan tonton videonya Amandana yang tentang videonya pagi itu tentang arah mata angin seperti itu. Jadi teman-teman sendiri akan tahu gimana cara menentukan pair-pair yang bagus. Oke, sekarang untuk Nikkei. Nikkei sendiri dia trennya udah naik, tapi perlahan-lahan di sini sudah mulai melemah turun. Karena di sini uh, oke lah gini lah ya. Di sini ada tren turunnya. Tren turunnya karena di sini jelas ya naik, membuat lower high, lower high, lower high terus. Tapi dengan low yang sama. Kalau kita lihat perhatikan low di sini dan sekaligus low yang ada di sini. Ini adalah resisten yang menjadi support. Nah, dan di mana area lagi selanjutnya yaitu ada di sini. Area resisten terdekat ya. Jadi untuk Nikkei sendiri, karena kemarin ini ada gap, di sini ada gap, kemudian di sini ada gap lagi sekali, kemungkinan harga akan nutup gap di sini dan langsung nutup ke ini ya, nutup harga gap yang ini. Jadi gapnya ini di sini ada gap, di sini juga ada gap. Nah, jadi di sini ada dua gap di sini yang belum ditutup. Jadi kemungkinan harga akan memang ditutup gapnya ini seperti itu. Jadi harga untuk Nikkei akan masih bisa naik. Jadi karena Nikkei ini masih bisa naik, jadi mata uangnya akan melemah seperti itu. Jadi ini untuk Nikkei. Jadi di sini ada pola uh, descending triangle yang cukup besar sebenarnya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada pola descending triangle yang sangat besar. Ini polanya. Jadi berhati-hati ketika ini supportnya berhasil di break ya. Supportnya masih di break, bisa aja dia langsung turun sampai ke terjauhnya itu di sini. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk Nikkei. Sekarang kita akan lanjut ke pair-pair yang tadinya sudah saya buat ya. Yaitu yang pertama dari Euro USD dulu. Euro USD. Euro USD kita bersihkan dulu. USD kita lihat dia segini ya. Kalau kita lihat segini, dia sebenarnya titik terjauhnya itu ada di sini. Dan sekaligus terjauhnya itu di sini areanya. Area support daily terjauh ya. Ini area support daily terjauh, paling jauh. Dan untuk area resistennya itu di sini pas banget. Dan di sini. Ya. Ini area tengahnya.
Nah, sekarang Euro USD-nya masih bermain-main di sini ya. Masih bermain-main di sini. Jadi secara daily kita lihat dia sudah membuat lower low lagi ya. Lower low lagi. Jadi kalau kita secara daily coba kita tarik garis ya. Ini dia punya low. Lalu kita tarik. Ya, di sini ada falling wedge sebenarnya. Tapi ini secara daily sih. Nah, kita coba cari kenapa dia berhenti di sini. Kenapa dia berhenti di sini? Kita lihat ke kiri. Oke, kita lihat ke kiri. Ternyata di sini ada sedikit rejection kecil-kecil pada sebelumnya. Nah, di sini kalau kita turunkan ke H4, kita turunkan ke H4 ya. Di sini ada falling wedge sebenarnya. Yang falling wedge-nya ini udah berhasil di breakout sih. Falling wedge-nya berhasil di breakout, kemudian di retest, kemudian dia mulai naik lagi. Dan sekarang dia mulai masuk ke area resistannya dia ya. Tapi perlu diingat bahwa ini masih powernya masih bearish. Karena secara daily itu masih bearish banget. Karena dia sudah menciptakan yang namanya lower low dan lower high-nya dia di sini. Nah, di sini kita lihat, kalau kita lihat secara movement, price movement-nya, dia sudah ke sini, ke bawah, nah lagi turun. Nah, di sini dia belum bisa break yang di atas ya. Jika ini belum bisa berhasil di break, maka kemungkinan harga masih bisa naik lagi, tapi tidak sampai terlalu jauh. Mungkin hanya sekedar sampai sini aja, naik sedikit, kemudian dia bisa turun lagi. Seperti itu. Karena di H4 dia sudah breakout gini ya, breakout apa? Dia punya falling wedge-nya sudah berhasil di breakout. Jadi kemungkinan harga akan nyampe di sini dulu. Nyampe di sini. Nah, area yang ini. Jadi harga akan memang masuk sampai ke di sini. Setelah itu mungkin dia akan melanjutkan trennya untuk turun. Seperti itu. Secara H1 ya dia harus naik nih, dia harus naik tapi harus bisa apa? Masuk ke area resisten ya, dia harus masuk di sini. Kalau enggak bisa nanti dia kayak gini. Enggak sampai masuk area resisten, dia cuma kena ini doang. Kena garisnya aja. Kemudian turun lagi. Nah, itu bisa. Kenapa gitu? Karena di daily kita lihat bahwa dia trennya masih biru soalnya. Ini tandai dengan dia punya lower nih masih di sini. Nah, secara trendnya dia masih turun, tapi di sini sudah mulai naik secara segini ya. Nah, di sini ada ada symmetrical triangle yang cukup besar di sini. Kalau teman-teman lihat sih. Jadi di sini hampir kena juga sebenarnya. Jadi pas untuk Euro USD kemungkinan harga akan masih bisa naik sedikit sampai dia ke area resistennya tadi. Lalu kita akan pindah ke GU. Oke, GBP USD, GBP-nya kencang sekali ternyata. Kita coba ulang gambar.
kita harus cari titik support dulu. Support terjauhnya di situ, sampai di situ, dan resistennya di sini sampai di sini. Ini area resistennya dia, dan ini adalah area supportnya dia. Dan kalau kita coba cari pivot, ini dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Di sini sudah berhasil di breakout sebenarnya. Di sini sih lagi satu. Di sini dan di sini. Nah, di sini ada area lagi satu. Dan sekaligus ini merupakan area supply-nya dia pertama di sini. Jadi bisa aja karena powernya Marubozu yang cukup gede, jadi kemungkinan ini GU masih bisa tancap gas. Ini kemungkinan bisa di breakout sih, kecuali memang apa, ada berita baru bisa dibuat turun. Jadi untuk bisa sampai ke area resisten dia nih, dia harus bisa breakout ini dulu, area ini breakout dan retest baru bisa masuk ke sini. Tapi bisa juga dia cuma masuk aja, kemudian dibawa turun lagi sampai ke area support lagi, seperti itu. Karena ini area demand yang cukup besar. Terbukti pada saat dia baru masuk di sini, dipentalin lagi ke atas, dimasuk lagi sekali, kemudian keesokan harinya dipentalin lagi. Oke, kalau kita turunkan time frame-nya, ya ini sudah berhasil di breakout, dia punya kecil di sini dan memang masuk ke situ. H1 juga dia sudah breakout di sana, ini juga berhasil di breakout juga dan makin naik. Kalau bisa kita menemukan pola di sini yang mendukung dia untuk naik. Apa ini volume wedge juga ya? Ya di sini falling wedge juga sebenarnya. Berarti EU sama kayak GU berarti.
Nah, ini batasan dari XAUUSD sendiri. Seperti yang tadi ya, ini area tengahnya dia. Area batas tengah dari support dan resistance. Ya udah sama kayak tadi. Jika ini berhasil di breakout, maka targetnya adalah ini. Jika ini tidak berhasil di breakout, maka harga akan segini-segini juga bisa. Atau malah nanti segini-segini aja udah. Dia breakout channel dan sekaligus breakout resisten, baru dia bisa naik sampai ke 1855 seperti itu. Tapi ini power bearish-nya masih ada ya. Jadi yang mau buy silahkan tunggu dengan kondisi ini breakout atas. Dan kalau yang mau sell bisa menggunakan breakout bawah di harga 1789 kalau dia di breakout, atau enggak pada saat dia masuk area resisten lagi sekali, lihat apakah ada pola double top atau ada pola yang lain yang untuk pola pembalikan harga dengan adanya konfirmasi candle seperti itu. Nanti targetnya itu lumayan, bisa sampai 2000 pip, 1%, seperti itu. Oke, itu tadi untuk XAUUSD. Sekarang kita akan lanjut ke USD JPY. USD JPY kita lihat. USD JPY dia sudah breakout. Ini ya breakout apa? Dia sudah breakout, dia punya pricing trend line nya, dan sekarang dia ingin retest, jadi teman-teman bisa short di sebenarnya karena batas atasnya di sini. Ini resistennya. Dan untuk support terdekat ya, support terdekat kita cari. Support terdekat itu ada di sini sebenarnya. Ini area support terdekatnya, jadi dia kemungkinan bisa begini ya. Dia masuk untuk retest trend line-nya lagi, baru dibuat turun seperti itu. Ataupun nanti bisa aja harga itu masuk lagi ke dalam area ini. Berarti ini adalah ada inside bar di sini. Berarti kalau di sini bisa naik, berarti inside bar-nya jadi. Inside bar-nya jadi, kemungkinan harga masuk lagi ke area resistennya seperti itu.
Nah, sekarang kalau kita lihat secara 4 jamnya, sekarang 4 jam dia masih apa? Kalau kita coba garis trendline ya, kita tarik garis trendline karena ini masih miris besar banget, masih mendominasi. Ini masih sangat tinggi dia punya trendline, di belum patah trendline-nya. Trendline 1 kita coba tarik trendline 2. Oke, ternyata trendline 2 pun tidak patah. Kita pakai trendline yang kedua. Kita pakai trendline yang kedua dengan batas itu resisten di sini dan di sini. Kenapa saya pakai di sini? Karena di sini ada area yang namanya area support sekaligus area dia punya supply di sini. Jadi pada saat harga ini mau masuk dipentalin lagi, baru masuk, sekarang harga dipentalin lagi sekali. Dan di sini ada dia punya demand kecil di sini. Dan demand terjauhnya di sini top ya. Nah, di sini demand terjauhnya. Jadi ini karena masih respect trendline turun. Jadi kemungkinan harga akan lanjut turun masih sampai sini dan baru naik lagi sedikit. Ataupun harga bisa aja breakout di sini kemudian turun sampai sini, bisa. Dan jika ingin yang namanya breakout area resisten, dia harus breakout ini kita sedikit baru dia bisa sampai sini. Nah, jauh nih. Jika dia sudah breakout trend line dan sekaligus area supply yang di sini, maka kemungkinan harga akan mulai merangkak naik atau akan terjadi pola pembalikan harga. Karena ini kan sudah sangat turun dari tanggal berapa ini? 20 Maret. Sudah satu tahun lebih trend line turun. Seperti itu.
Karena tadi kan kalau kita lihat ada segala trend line ya. Ini pun juga kena. Trend line yang di sini kita tarik dari sini pun tetap kena. Kalau kita tarik trend line yang di sini, dia juga kena nanti pada saat dia breakout ini. Seperti itu. Jadi di sini ada dua valid trend line sebenarnya. Jadi jika ini berhasil di breakout, dia punya trend line dan sekaligus dia punya supply di sini dan sekaligus resisten, maka kemungkinan harga akan mulai bergerak naik dan mulai bergerak naik menjadi uptrend. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk USD CAD. Oke, berarti segitu aja berarti analisa saya dari market outlook yang sudah saya berikan barusan, yaitu mulai dari tiga arah mata angin tersebut, dimulai dari dolar, kemudian ada gold dan ada Nikkei, kemudian ada pair Euro USD, GBP USD, XAU USD, USD JPY, USD CAD, oh ya lagi satu lupa, USD CAF ya, belum USD CAF. Oke, USD CAF kita coba cari dulu USD CAF, dia masih bergerak turun ya, di konsolidasi sebesar ini. Dan kalau kita coba tarik garis trendline segini ya, coba garis trendline segini saya kena ya, ya. Dan ini pun belum kena sebenarnya kan ya, tarik lagi sekali, jangan dari sana deh, dari sini ya, ini sudah di breakout, cuma ada satu garis trendline ya masih ya, yang masih bisa turun. Dan sekarang kita mencari titik atas untuk saat ini di sini ya. Titik atasnya ternyata merupakan area dia punya supply dan sekaligus area resisten. Lalu mengapa di harga masuk turun, harga masuk turun, harga masuk turun lagi. Nah, untuk demand-nya sendiri ada di sini di bawah ya tentunya. Demand-nya di situ dan demand selanjutnya itu ada di
polarizing weight dan kemudian di breakout, kemungkinan dia bisa retest ya, dia naik untuk retest, baru bisa turun ke bawah seperti itu. Di H1 pun sama. Di H1 dia masih konsolidasi di sini. Di H1 baru lebih kelihatan dia breakoutnya ya. Di breakout, di retest, kemudian dia turun. Oke, berarti ini berarti untuk USD CHF-nya. Nah, berarti sudah semua ya, berarti sudah semua 6 pair dan 3 arah matangin yang sudah saya berikan pada market outlook di minggu ini, yaitu dari tanggal 12 sampai 16 Juli 2021. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, apalagi untuk teman-teman yang ingin trading di ke-6 pair tersebut. Nah, sekali lagi, jika teman-teman ingin request pair apa yang ingin saya bahas di minggu depan, silakan teman-teman langsung aja komen di bawah ingin analisa di pair yang apa, seperti itu. Tapi dan juga sekali lagi saya ingatkan, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, hidupkan loncengnya, dan juga jangan lupa untuk like videonya, seperti itu. Oke, semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat, dapat teman-teman dapat profit yang lumayan semua, dan semoga minggu ini dapat menjadi minggu yang berkah bagi teman-teman semua. Oke, sekian saja. Nama saya Bayu, sampai jumpa di Market Outlook minggu depan. Bye-bye.